Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tahmidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman mazidan. Sahabat penyuluh Penai Zawa Kanwil Kementerian Agama DKI Jakarta, berjumpa kembali pada kesempatan kali ini dalam acara podcast Penai Zawa Kanwil Kementerian Agama DKI Jakarta. Hadir di tengah-tengah kita pada kesempatan kali ini narasumber kita, yaitu Al-Ustadz Syamsuddin S.Sos'i. Beliau adalah penyuluh agama Islam dan juga sebagai Ketua Al-Ittihadul Mubalighin wal Mubalighat Kecamatan Kalideres, yang pada kesempatan kali ini beliau bertugas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmerah. Oleh karena itu, marilah kita simak dan kita dengarkan penjelasan atau paparan yang akan disampaikan oleh narasumber kita kali ini, yaitu dengan tema 3 hal yang membahayakan, yang membinasakan. Mohon maaf, membinasakan apa nih Ustaz? Ya pastinya membinasakan manusia. Membinasakan manusia. Oleh karena itu, apakah pemirsa podcast ingin segera mendengar penjelasan dari Al-Ustadz Syamsuddin? Oleh karena itu, marilah sama-sama kita simak dan kita dengarkan paparan dari beliau. Tafadhol Al-Ustaz. Insyaallah, terima kasih Ustazah Siti Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita lupa untuk memanjatkan, sebab dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti kasih kita nikmat yang lebih. Amin. Tapi kalau kita kupur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tunggu ajab Allah akan sangat pedih. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada baginda alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang senantiasa kita bacakan, kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya berterima kasih banyak nih kepada Ibu Ustazah Siti Fatihah yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk saya bisa hadir dan juga bisa memaparkan sedikit materi dalam podcast Penais Jawa Kanwil Kementerian Agama DKI Jakarta. Sahabat penyuluh dan juga sahabat Penais Jawa dari Kanwil Kementerian Agama Kota Jakarta Barat dan juga seluruhnya, yang mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan panjang umur, sehingga kita dalam berdakwah, dalam syiar itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga mengena dengan sasaran yang akan kita sasar, yaitu mad'u kita, jamaah kita, bil khusus nanti kepada generasi muda kita nih. Ya, Ustazah Fatihah. Ya. Karena generasi muda kita sekarang ini sudah sangat jauh dan sudah sangat berbeda generasi dengan generasi zaman dulu. Ya, tadi tema saya adalah tiga hal yang membinasakan. Jadi di dalam kitab Minhajul Muslim karangan Syekh Abu Bakar Al-Jabir Al-Jazair, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
salasun muhlikatun. Jadi ada 3 hal yang dapat membinasakan. Yang pastinya ini ya membinasakan kita sebagai manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Jadi 14 abad silam ini baginda Rasul sudah memperhatikan kita nih sebagai umatnya, sebagai umat manusia agar kita jangan binasa. Ya, jadi salasun muhlikatun, 3 hal yang membinasakan. Yang pertama adalah syuhun muta'un. Ya, syuhun muta'un. Syuhun muta'un itu adalah kikir yang selalu diikuti. Kikir itu bukan kikir yang buat ngikir gergaji, ya bukan kikir yang buat ngikir benda-benda tumpul, tapi kikir di sini adalah kikir ya medit, pelit. Ya, itu udah di atas menit, udah di atas pelit, itu udah kikir. Udah di atas sudah di atas semua gitu. Jadi terus yang kedua adalah wahawan muttabaun, hawa nafsu yang senantiasa diikuti. Jadi kalau hidupnya ngikutin hawa nafsu aja, Masya Allah, ini ya nauzubillah lah, kita kalau jadi manusia selalu mengikuti hawa nafsu itu. Dan yang ketiga, ini yang paling terpenting adalah bagi kita, sorotan, peringatan bagi kita orang-orang yang mempunyai ilmu, orang-orang yang mempunyai kepintaran, orang-orang yang apa namanya, yang Allah berikan satu kelebihan dalam ilmu, yaitu ijabul mar'i binafsihi, itu membanggakan diri sendiri. Jadi kita kagak boleh tuh ijabul mar'i, kita membanggakan diri kita sendiri. Nah, dari 3 ini Masya Allah sangat luar biasa pesan-pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita selaku umat manusia. Ya, yang pertama adalah tadi syuhun muta'un, itu kikir yang kebangetan. Jadi kikir kebangetan itu pelitnya pelit banget udah. Levelnya udah tinggi. Levelnya udah tinggi nih, udah di atas daripada ya kalau pelit doang bahasanya kita dipaksa misalnya. Oh, misalnya Bu Fatihah nih. Bu Fatihah traktir kita dong. Ya, itu pelit. Itu masih bisa tuh dengan kepaksa. Oh iya, nggak apa-apa deh. Hari ini gue traktir deh. Besok mau gue udah males dah karena gue. Tapi ini lebih daripada ini melebihi, udah pikir ya udah. Jadi seperak aja dikeluarin itu nggak bakalan. Gitu. Jadi seperak dulu nggak bakalan mau tuh keluarin duit. Ini Ustaz, mohon maaf saya potong. Dalam artian kalau kita pikir seperti ini berarti bagaimana untuk orang lain gitu. Jadi untuk dirinya sendiri aja tuh kayaknya apa sih namanya, dipisah-pisahin. Ya, gitu kan, hitungannya tuh. Kalau kata guru matematik tuh jago banget udah. Ya pokoknya 1 sen aja jangan dikeluarin. Udah pokoknya kalau bisa dia yang ngeluarin buat kita. Itu jadi kalau bahasa kita tuh dicubit nggak mau, kalau nyubit mau. Itu udah kikir banget dah ya. Itu sangat-sangat luar biasa. Sampai Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 37, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli wa atadna lil kafirina azaban muhina. Yang artinya hai orang-orang yang kikir tuh. Udah dijelasin tuh, hai orang-orang kikir. Alladzina yabkhuluna, orang-orang yang kikir dan menyuruh nih, dan menyuruh orang lain berbuat kikir. Ini ngajak nih. Jadi udah kikir ngajak lagi biar orang lain juga kikir sama kayak dia begitu ya, dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan kepadanya, dan kami menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan. Nah ini nih, kalau udah kikirnya kebangetan, ini di dalam surat An-Nisa dijelaskan Allah Subhanahu wa taala nih ngingetin sebenarnya kita nih, orang-orang yang kikir jangan sampai ngajak. Jadi dia ngajak nih dia nih. Wa ya'muruna an-nasa bil bukhli deh. Dia ngajak orang. Harusnya kikirnya buat diri sendiri aja. Buat diri sendiri aja. Ini udah kikir, udah medit banget, dia ngajak orang lagi. Wah, udah parah banget. Udah parah ini, super ini. Udah ini udah manusia yang harus apa ini? Ya, di situ Masya Allah. Dan juga kalau sudah begitu kan dia menyembunyikan
menyembunyikan karunia Allah, artinya nikmat-nikmat yang Allah berikan, harta yang Allah berikan, rizki yang Allah berikan, itu diumpetin sebisa-bisa dia, gitu. Maka Allah sudah menyiapkan untuk bagi mereka itu adalah siksa yang menghinakan. Nah, ini siksa yang menghinakan ini dibagi dua nih. Siksa di dunia dan siksa di akhirat. Nah, kalau siksa di dunia ini udah jelas dihinakan oleh siapa? Oleh kita sesama manusia. Jadi kalau misalnya Bu Fatihah, ya maaf nih saya nyebutnya Bu Fatihah ya. Ya, Bu Fatihah kalau dalam bergaul kikir banget, pelit banget, medit banget. Ini udah pasti dihinakan. Siapa yang menghina? Teman-teman Bu Fatihah. Oh, kalau main sama Bu Fatihah mah, ya jangan kata kue yang begitu enak, air putih aja kagak dikasih. Iya, kagak disediain, kagak dikasih. Boro-boro air putih yang beli, ya misalnya kayak air mineral begitu kan. Ini mah air putih yang pakai gelas di rumahnya aja, boro-boro dia kasih. Nah ini kan, wah udahlah, males lah main sama Bu Fatihah lagi. Males lah kalau mau Bu Fatihah lagi. Males lah kalau kita main ngajak-ngajak Bu Fatihah. Kenapa? Orang kira kebangetan, medit banget itu. Nah itu apa namanya, sangat jelas di sesama kita manusia dia sudah dihinakan begitu. Artinya ntar kalau hai, wah Bu Fatihah males, akhirnya dicuekin. Jadi ya pas kan? kitanya datang nggak mau ditemenin. Iya, nggak mau ditemenin, males dia bertemannya. Ah saya mah sama si ibu yang ini aja lah, sama Bu Fatihah mah saya males gitu. Ntar yang ada saya mulu yang ngebeliin dia begitu. Jadi itu udah kebangetan kikirnya. Apalagi Bu Fatihah ngajak. Begitu ada si ibu yang royal, jangan, ntar duit lu cepet habis deh. Kalau kayak begitu, lu naktir mulu. Nah padahal itu memang dia sudah ikhlas dan tulus untuk bersedekah kepada teman-teman, neraktir. Tapi Bu Fatihah ngajak. Kalau dia ikut kepada Bu Fatihah, ikut kikir, ya Allah juga sama memberikan ajab yang nyata. Itu di dunia dan akhirat gitu. Belum nanti kalau kelas di akhirat ya. Kita hanya kupas kelas di dunia. Kelas di akhirat itu kan di Quran juga dijelaskan nanti akan dikalungkan hartanya itu dengan timah yang panas sudah luar biasa. Kayak bagaimana kita kena api rokok aja kayaknya panasnya minta ampun. Bagaimana dengan timah panas yang dikalungkan di badan kita? Itu bahwa itulah harta yang dulu kamu simpen, kamu timbun, yang kamu tidak pernah berikan. Itu jadi ya sangat luar biasa. Jadi ini sangat membinasakan manusia. Kalau 14 abad silam baginda Rasul sudah berpesan kepada kita untuk menjauhi sifat kikir. Itu sebab bahaya-bahaya kikir itu ada tuh Bu Fatihah. Itu jadi bahaya-bahaya daripada sifat kikir itu adalah yang pertama yaitu tadi isolasi sosial, ya itu tadi dijauhkan dari pergaulan, dikucilkan kan begitu. Nah yang kedua ya hubungan antar sesama ini jadi renggang gitu, jadi renggang karena ada batas. Oh dia mah pengen enaknya doang gitu, dia maunya mah ditraktir doang, kalau nraktir nggak mau gitu. Nah itu kan jadi batas tuh. Jadi males lah sama Bu Fatihah begitu. Nah yang ketiga keberkahan itu kurang. Jadi nggak berkah. Sebab yang dia pikirin adalah kalau gua bagi dia, kalau gua kasih dia, kalau gua sedekahin ini, waduh, ini rugi gua. Sebab kenapa? Orang gua kerja capek-capek kok nyari duit, gua kumpulin duit emang bakal dia, kan dia kerja juga. Masa gua harus traktir dia? Kan begitu ya. Jadi jangan sampai tuh kayak begitu. Kenapa? Keberkahannya kurang udah. Jadi yang dipikirin itu pokoknya gua tumpuk gue ini, gua nanti buat beli ini, buat beli mobil, gua mau beli emas, mau beli apa lagi? Beli kalau misalnya wanita senangnya fashion apa ya? Baju-baju yang bagus, yang nyentrik gitu kan. Perhiasan yang nyentrik dipakai buat pamer, buat ini ya
tinggal tunggu aja saatnya. Dipanggilnya Bu apa? Kalau yang ini Bu Hebring ya. itu udah ini apa namanya, keberkahannya sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga itu bisa mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi hukumannya itu ya tadi di dunia aja sudah jelas. Gitu, dipisahkan kita. Tidak disenangi, kita tidak orang bergaul sama kita tuh males saja. Itu. Padahal pas sudah ada orangnya juga dia lagi. Nah, dia lagi. Kalau orang laki kan begini biasanya, kalau dia mah buat rokok aja nggak mau ngeluarin, rokok kita mulu gitu kan. Rokok orang mulu yang dia isepin gitu, rokok dia mah dikantongin aja. Itu kalau orang laki itu biasanya kalau pergaulan seperti itu udah kikirnya kebangetan. Udah sangat luar biasa. Nah, masuk yang kedua adalah tadi wahawan muttabaun, itu hawa nafsu yang selalu diikuti. Jadi hidup ini dia hanya terpaku kepada hawa nafsu dia. Hawa nafsu itu sebenarnya urusannya urusan batiniah. Ya artinya di dalam gitu kan. Tetapi ketika kita sudah terapkan dengan kita selalu mengikuti hawa nafsu, maka itu akan bisa timbul zuhiriyah. Jadi kepada badan kita juga bisa merusak kepada lingkungan. Ya contoh hawa nafsu yang diikutin, misalnya kalau yang lagi marak, yang lagi tren sekarang, ya kan, kayak ini kita podcast online, ya kan. Terus juga kita mau pesan barang online, udah booming dah semua. Mau pesan makanan, mau pesan pakaian, pesan apapun itu bisa, itu online. Dan yang paling ini kalau untuk hawa nafsu tadi, belanja online. Ya belanja aja. Tahu rekening lakinya habis, begitu dibuka, wah kok saldo bisa 0 gitu kan. Nah karena bininya nurutin hawa nafsunya, belanja aja belanja gitu. Itu dari segi ini ya kita anggap itu dikit-dikit positif lah ya, karena belanja gitu kan, belanja pakaian, belanja barang. Tapi berlebihan ya, artinya itu tadi kita anggap dikit-dikit positif, dikit-dikit ya karena belanja. Tapi kan dengan ya rekening sampai habis, mana baru gajian, tagihan ono belum bayar. Paket mulai yang datang kan. Nah, belum yang urusan nafsu birahi. Ya, waduh nafsu birahi ini. Seperti prostitusi online, ya kan. Kalau zaman dulu disebutnya jablay, cabe-cabean. Ya, kalau dulu cabe-cabean adanya di kebun. Kita kalau mau bermaksiat, mau berzina, kita paranin, kita ke kebun nyari ya di pinggir jalan ataupun ini. Nah kalau sekarang sudah tidak perlu kita samperin lagi, cukup kita dengan online janjian ketemuan di mana gitu. Atau bisa jadi prostitusinya dilakukan di tempat si wanita itu tinggal. Jadi kayak ada aplikasi yang memang sudah disediakan nih. Ya, ini Masya Allah. Ini naujubillah nih, aplikasi yang sudah disediakan. Dia dengan main chat-chatan, alamatnya di mana, itu ntar dia jalan. Diparanin ternyata itu tempat dia tinggal, kos-kosan dia. Jadi sudah bukan main di hotel, sudah bukan main di ini. Jadi ini yang hawa nafsu yang begini ini yang sudah ambak-ambakan jadinya. Ada di mana aja, di sekitar kita. Bahkan nauzubillah, kita tidak pernah tahu kalau di samping rumah seorang kiai itu ada tempat prostitusi. Prostitusinya prostitusi online. Sebab kenapa? Karena memang tidak ketahuan. Dan datangnya malam hari. Dia tidak melakukan di siang hari. Ini kan ngikutin hawa nafsu. Ya kalau bahasa viral kan lelaki hidung belang yang selalu ingin mencari kupu-kupu malam, kan begitu, kenikmatan dunia luar, bukan dunia lain, dunia luar. Artinya di luar daripada kenikmatan yang dia punya dengan istrinya. Ya, tapi mungkin ada faktor apa? Apakah faktor istrinya juga yang kurang menjanjikan sebagai seorang istri untuk suami, gitu kan?
Itu. Ya, jadi begitu tuh Bu Fatihah. Bu Fatihah ini kan istri kan harus menjadi istri yang soleha, ya kan? Tapi ternyata saking solehnya nih istri, sampai laki pulang kerja malas ngelayanin. Itu saking solehnya, udah capek bekas kemarin gue layanin mulu kan begitu. Masa masih gue pengen layanin aja, dia nggak tahu apa kalau gue capek. Itu begitu tuh. Ya itu luar biasa. Yaitu urusan tadi hawa nafsu yang diikuti, akhirnya suaminya tadi nyari jajan di luar. Kalau di luar kan dipanggil sayang gitu. Tapi kalau sekarang udah nggak pakai dipanggil di ini, tapi langsung di chat. Ayang, udah mandi belum? Kalau belum mandi, sini aku temenin mandi. Tuh. Akhirnya kan, wah, iya ya. Oh, kalau sama istri begitu. Nah, tapi kalau sama dia, sini aku, emang di mana kamu? Aku di sini loh, nih alamat aku. Ya kamu kesini aja, mandinya aku temenin deh. Nanti habis mandi istirahat, tidur aku temenin juga deh. Tuh akhirnya terjadilah hawa nafsu yang wah, ini kayaknya servisnya mantep nih gitu. Dan ntar pulang dari sana baru pulang ke rumah, temuin istri habis bermaksiat kan, nauzubillah. Ya ini udah hawa nafsu yang selalu diikuti. Juga tambah lagi sekarang yang lagi tren bukan ojol doang ya yang tren, dujol. Judi online. Iya, judol apa tadi saya bilang? Dujol terbaliknya. Judi online. Iya, judi online. Judi, kalau dulu ingin berjudi kita harus ketemu bandar, kita paranin. Kita mau main kasino, kita mau main dadu, kita mau main apa lagi. Ya, itu kita harus ketemu ke bandar. Di mana ada bandar? Oh, bandarnya ada di kampung ini. Sekarang nggak perlu. Hanya di rumah, di dalam kamar, itu bisa kita main judi. Ya. Tuh, ini saking canggihnya ya, mengikuti hawa nafsu. Banyak ya, aplikasi-aplikasi yang ada. Ya, sebenarnya sih bisa belen. Ini bisa belen kalau dimanfaatkan ya dengan baik. Tapi kalau yaitu tadi mencari hal-hal yang negatif, ya pokoknya ya nurutin hawa nafsunya, ya itu sangat luar biasa. Istrinya nggak pernah tahu, kirain dia lagi main apa, main game atau apa. Ternyata dia sedang melakukan transaksi judi online. Bahkan istrinya juga minta uang belanja, hanya dikasih sedikit, besok nggak dikasih, gitu kan? Ya, kenapa? Karena dia diberikan harapan pasti menang besar. Kamu biasanya seperti saya juga pernah mendapatkan WhatsApp, kalau dikasih uang 10 juta mau digunakan untuk apa? Ya saya bilang saya sedekahkan untuk anak yatim. Oh boleh, silahkan kakak kirim 100.000 saja, nanti bertahap. Nanti akan mencapai 10 juta. Kalau 100.000 kakak sudah masuk, kami berikan sekian dulu nanti. Nah, ternyata begitu saya konfirmasi kepada teman-teman ormas, itu jangan, Ustadz, itu judi online namanya kalau begitu. Wah, saya kirain orang mau ngasih rezeki nomblok ya. Rizkun min haitsu la yahtasib dipikir saya kan, ternyata alhamdulillah untung saya nggak terjerumus ke situ. Itu pokoknya hawa nafsu yang selalu diikuti itu nauzubillah, summa nauzubillah. Nah, sampai di dalam surat Shad ayat 26 juga itu Nabi Daud pernah diingatkan ketika Allah berfirman Nabi Daud sebagai seorang khalifah, maka Nabi Daud diingatkan jangan mengikuti hawa nafsu, yaitu wala tattabi'ul hawa fayudilluka an sabilillah. Jadi kalau kita Nabi Daud mengikuti hawa nafsu, ya itu akan menyesatkan daripada jalan Allah. Itu tersesat, itu sudah jelas. Ya, jadi hawa nafsu. Yang ketiga itu tadi ijabul mar'i binafsihi, membanggakan dirinya sendiri. Ya artinya terlepas daripada orang-orang pinter yang umum, yang bahkan ya yang para paham ilmu agama, yang kita panggil kiai, yang kita panggil habaib, yang kita panggil ustadz gitu kan. Itu mereka kadang-kadang lupa dengan ilmu yang mereka miliki, ya, bahwa dia merasa bisa, merasa ini tanpa disadari itu ada ujub. Ini yang paling bahaya.
ujub yang tanpa disadari, ya membanggakan diri. Iya, lu tahu apa sih? Gua kan yang paham. Nah, itu kan udah nggak ngenakin. Bahasa-bahasa begitu tuh udah nggak ngenakin. Lu tahu apa? Kan gua yang tahu, kan gua yang ngerti. Ini di dalam kitab ini, ini di dalam kitab ini. Nah, itu bahasanya. Kalau yang enak, oh ini salah. Ada di dalam kitab ini dijelaskan oleh ini seperti ini. Di dalam bab ini seperti ini. Tetapi dia tidak menyalahkan, tapi memberikan penjelasan berdasarkan ilmu yang dia ketahui. Jadi ilmu itu menjadi rahmat, bukan menjadi apa tadi, menjadi binasa kita dengan ilmu itu. Ono sombong banget, belagu banget gitu kan. Karena merasa ini, gua mah nggak pesantren, gua kagak bisa, malah dia begitu. Nah itu kadang-kadang ada tuh seperti itu. Apalagi ya di luar orang-orang yang paham terhadap ilmu agama. Jadi ya pokoknya udah sangat luar biasa lah baginda Rasul 15 abad silam ini hanya 3 ya, ini yang mungkin masih banyak ya di hadis-hadis lain yang hal-hal yang membinasakan, tapi yang tersorot kena semua nih, baik dari kita orang awam sampai kepada orang yang paham ilmu-ilmu agama ataupun ilmu-ilmu lainnya, ya tanpa disadari, ya ini tadi i'jabul mar'i binafsi, dia bangga terhadap dirinya, padahal itu nggak boleh ya, karena Allah kasih ilmu, kasih kelebihan bukan untuk menjadi satu kebanggaan, tapi untuk diamalkan, disampaikan dan diamalkan. Kalau sudah disampaikan, sudah diamalkan, itu jadi ilmu nafi, jadi ilmu yang bermanfaat. Begitu Ibu Fatihah. Jadi apa namanya, ya 3 hal ini sangat jelas membinasakan kita sebagai manusia. Itu sebab kenapa landasan ini untuk membanggakan diri ini kita dilarang, ya seperti ketika Allah berfirman kepada setan ya untuk bersujud kepada Nabi Adam, tapi jawab setan apa? Qala ana khairum minhu khalaqtani min tin wa khalaqtahu min apa tadi? Ya salah tuh. Terbalik ya. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar itu wa khalaqtahu min tin. Ya saking gebu-gebunya jadi terbalik tuh. Maklum Ustaz, maklum. Jadi iblis bangga karena dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Lebih mulia saya dong. Gua diciptakan dari api, itu dari tanah. Tanah gua bakar juga kepanasan kan begitu. Itu artinya kan nggak boleh. Artinya Allah di situ sudah menjelaskan jangan sombong, jangan belagu, sebab kekuasaan Allah itu udah mencakup keseluruhan. Akhirnya kan iblis tereliminir. Nah itu tadi, tereliminir, dari terisolasi. Kudunya sekarang iblis sudah bangga, udah bahagia di sorga. Itu tapi dengan sombong, membanggakan dirinya gitu. Kalau misalnya sama-sama Nabi Adam diciptakan dari api juga, berarti bukan manusia dong namanya. Ya setan-setan juga. Itu Bu Fatihah ya. Ya mudah-mudahan apa namanya, ini kita bisa jaga diri kita dari 3 hal yang membinasakan ini. Paling tidak kalau kita bukan kita, ya orang lain mungkin kalau dikasih penjelasan karena banyak ya tadi digerogoti oleh setan, nggak mau menerima pendapat orang lain, ya paling nggak dari kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, ya kita jagalah dari api neraka. Yaku anfusakum wa ahlikum naro. Nah itu udah jelas ayatnya, ya Allah pesan kepada kita gitu Bu. Itu Bu Fatihah. Oke, menarik sekali pembicaraan kita nih Ustadz pada kesempatan kali ini. Barangkali Ustadz ada closing statement untuk pemirsa podcast Penaiza wa Kanwil Kemenak DKI Jakarta. Silakan Ustadz. Oke, terima kasih Bu Fatihah. Kepada sahabat penyuluh, juga sahabat penangis Jawa, Kanwil Provinsi DKI Jakarta Barat, juga seluruh pemirsa yang menyaksikan, kita harus menjauhkan 3 hal ini. Sebab kalau 3 hal ini kita tidak jauhkan dari diri kita, maka kita sendiri yang akan binasa.
bukan orang lain yang akan binasa, tapi kita sendiri, keluarga kita semua akan binasa. Yaitu tadi sifat kikir medit yang sangat-sangat itu buang jauh-jauh. Hawa nafsu kita perlu diimbangi dengan ilmu agama. Juga yang kedua itu hawa nafsu, jangan selalu diumbar hawa nafsu. Kalau burung lakbet tuh kalau lagi nafsu dia gestang tuh, ya di kandang tuh dia sendiri aja, itu nafsu dia. Tanpa diimbangi oleh ilmu agama, ya dia nggak istighfar gitu. Kalau astagfirullahaladzim, waduh gua salah nih, kan begitu. Ya kita harus banyak-banyak lah dekat-dekat dengan para ulama, kan begitu. Dan yang ketiga, jangan pernah kita membanggakan diri kita. Tapi kalau orang lain membanggakan kita, cukup kita ucapkan alhamdulillah, kita kembalikan kepada Allah. Sebab Allah lah yang perlu kita banggakan, bukan diri kita. Allah yang maha kaya akan ilmu. Kita dikasih ilmu, wa ma'utitu minal ilmi illa qalila, cuman sedikit, tapi kita udah merasa bangga, merasa pinter, merasa makan kitab sekian, duduk di pesantren sekian. Akhirnya itu ujub yang luar biasa. Itu aja. Jadi 3, jauhinlah jauh-jauh kita sebagai manusia, ya apalagi sebagai tokoh, apalagi sebagai penyuluh. Ya kita di Kementerian Agama buang tuh sifat-sifat yang begitu yang membanggakan diri kita. Kikir buang, hawa nafsu kikis, ya nggak membanggakan diri. Habis insya Allah kelar semua hidup sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah podcast Penaizawa Kanwil Kementerian Agama DKI Jakarta pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak kepada narasumber Al-Ustadz Syamsuddin SOSI yang telah memberikan dan memaparkan serta penjelasan yang sangat luar biasa. Semoga apa yang diberikan oleh beliau bermanfaat untuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.